Eh, jadi memilih pemimpin muslim yang tidak layak dan memilih pemimpin non muslim, dua-duanya nggak boleh. Di dalam Islam dua-duanya nggak boleh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau ada pemimpin non muslim yang fasik, dia menobatkan diri, kita nggak boleh dukung. Non muslim tidak boleh didukung. Dua-duanya tidak boleh. Dari sini juga diambil pelajaran, tidak boleh dibandingkan. Dua-duanya buruk nih. Nggak bisa. Karena memilih non muslim itu ada dalil surah Al-Maidah ayat 57. Surah nomor 5 ayat 57. Nggak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala melarang mengambil ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir musyrik, ya, itu sebagai pemimpin. Nggak bisa. Al-Maidah ayat 57. Ibu ingat itu ya. Itu jelas Allah menyebutkan tidak boleh memilih pemimpin non muslim. Jadi non muslimnya dia saja sudah cukup. Kalau kita berada di wilayah mayoritas, kita mayoritas kayak Indonesia, nggak boleh. Memang kita kehabisan pemimpin, apa banyak orang Islam kan gitu. Itu. Kalau muslim yang tidak baik, buruk, memang tidak boleh juga dipilih. Penjahat, koruptor, memang nggak boleh dipilih. Lalu bagaimana kalau bertemu keduanya? Ya jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, jangan milih. Kalau sebentar, kalau ada salah satunya nanti yang terpilih, ya sudah, anggap seperti sekarang. Pemimpin sedang berjalan, yang sesuai Islam kita patuh, ya tidak sesuai Islam kita tinggalkan. Sampai Allah mendatangkan pemimpin yang baik. Tidak ada solusi lain gitu. Gitu Bu ya. Kalau pemimpin muslimnya ada beberapa kandidat dan baik, pilihlah salah satunya yang paling terbaik di antara mereka. Gini loh contohnya. Kalau saya muslim, lalu saya menjadi pemimpin, anggaplah saya punya kekurangan, gitu kan? Tapi kalau saya bangun masjid, wajar nggak sebagai muslim? Wajar, baik. Kalau saya Nasrani, lalu saya bangun gereja, wajar nggak? Baik. Minimal pemimpin muslim tidak akan bangun gereja, misal. Itu minimal. Minimal pemimpin non muslim bangun tempat ibadahnya, minimal. Dan masalahnya di komunitas kita, iya nggak? Secara rasional itu wajar sekali dia bela agamanya. Dan yang saya tidak bisa terima dengan akal pikiran saya, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita kayak kehabisan pemimpin nih? Di kampus-kampus banyaknya pemimpin-pemimpin muslim yang baik. Kita ada, cuman ego yang bermain sekarang. Sekarang ini semestinya setiap ormas Islam, ya, setiap apalah kalau mau dikatakan juga partai, sudah nggak boleh ego ini. Bukan lagi kandidatnya dia. Kalau tidak baik jangan. Cari siapa yang paling berakal dari kaum muslimin, pilih sebagai pemimpin. Ada satu hal juga yang salah di sini yang membuat kenapa orang memperebutkan kursi, Bapak Ibu sekalian. Di dalam agama Islam, pemimpin itu bukan tujuannya dipilih untuk nikmat-nikmat, untuk mengambil harta rakyatnya, berfoya-foya, bukan itu tuh. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat, jadi kandidat pemimpin itu ditolak sama mereka, enggak mau. Karena tahu ini tanggung jawab hari kiamat. Salah dia pakai uang rakyat, tanggung jawab. Bayangkan kalau dia pakai uang temannya 3 orang, masih dia tahu siapa 3 orang. Kalau uang rakyat dipakai, berapa orang yang dia harus hadapi hari kiamat? Itu nggak gampang. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin umat ini lalu dia berkhianat, maka tidak akan mencium baunya surga. Mustahil, sudah susah masuk surga. Karena berapa banyak orang yang akan nuntut dia nanti hari kiamat gitu. Jadi Allah alam, saya sarankan tentu, saran saya pertama adalah bagaimana setiap muslim di Indonesia sekarang secara khusus adalah sadar kalau kita harus memang kembali kepada agama kita dan kita dahulukan pemimpin muslim yang berakal, yang pintar, yang faham agama. Memang begitu. Harusnya, ini idealnya ya. Yang kedua, kalau terjadi pilihan antara non muslim sama muslim yang buruk, dua-duanya nggak bisa dipilih. Yang mana kita mau pilih nih? Kalau nanti ada yang terpilih salah satunya, ya sudah, ikutin yang sesuai dengan hukum Allah dan tinggalkan yang sesuai dengan hukum Allah, kan gitu. Karena kita nggak bisa membuka celah. Jangan bilang oh non muslim tapi baik, dibutuhkan sama muslim. Masalahnya memilih non muslim walaupun baik di wilayah mayoritas nggak boleh. Kan gitu. Ini hukum sendiri. Muslim yang buruk juga tidak boleh dipilih. Ini hukum sendiri. Gitu. Lain kalau kita minoritas berbeda.
Pasti. Nah ya betul. Jadi itu termasuk pemikiran yang lain juga. Sisi yang lain, kalau kita berada di wilayah minoritas, kita minoritas, kayak Australia, kayak Amerika, apa mau mereka angkat pemimpin Muslim? Walaupun ada kandidatnya, saya yakin tidak akan dipilih. Itu contoh yang lain ya. Maka sangat wajar kalau kita harus memilih agama kita. Kalau tadi rasional saya bilang minimal Muslim, memang dia bangun tempat ibadahnya. Dan Muslim bangun tempat ibadahnya lagi. Ibu terasa terganggu gak? Kalau ini komplek kita atau wilayah ini mayoritas Muslim, tiba-tiba ada gereja di situ. Kalau kita punya iman terganggu loh. Kok bisa kita mayoritas, kok bisa ada ini? Untuk apa nih? Walaupun datang jemaah dari tempat lain. Kecuali kalau mereka di tempat mereka lain. Nah, gitu. Seperti itulah. Dan subhanallah, di setiap wilayah yang umat Islam berkuasa, non Muslim tidak pernah diganggu. Tidak pernah. Coba cari deh. Tidak pernah ada wilayah Islam non Muslim terganggu, nggak pernah. Tapi non Muslim yang berkuasa banyak orang Islam yang tertindas. Banyak. Sekarang di Jakarta, di Makassar, di Surabaya mayoritas Muslim kan? Terganggu non Muslim? Tidak. Mereka gereja, mereka Hindu, Buddha, macam-macam agamanya ada. Tapi coba kalau kayak di Papua, aku orang Islam, nggak bisa gini, nggak bisa begitu. Bayang, kenapa kok diganggu? Kalau kita mau bicara masalah ego, maka umat Islam bisa boikot semua tuh. Mayoritas Indonesia diboikot semua nanti. Nggak boleh ada gereja misalnya, kan gitu. Tapi Islam tidak lakukan itu. Itu contoh saja ya. Dan pemimpin Muslim juga lakukan itu. Kalau dia tahu hukum agung Allah, nggak mungkin. Allahu a'lam. Jadi tentu jauh lebih tepat kalau kita memilih Muslim. Kalau Muslim yang baik, kalau Muslim tidak baik maka jangan dipilih. Dan kalau ada yang terpilih maka otomatis kita ya mengikuti apa yang sesuai dengan hukum Allah, dan yang tidak sesuai dengan hukum Allah ditinggalkan. Kayak sekarang ya. Pemimpin DKI misalnya non Muslim, apa yang sesuai dengan hukum Islam kita patuhi, yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak boleh. Misal dia larang pakai jilbab di sekolah, jangan dipatuhi, harus dibentang, nggak boleh kan. Tapi kalau peraturannya bagus sesuai dengan agama, ada maslahat, dia patuhi. Itu umum sudah hukum Islam begitu. Gitu ya Bu ya. Ya. Sudah lagi? Sudah. Alhamdulillah, semuanya tidak ada pemberontak, sehingga pertanyaannya tidak banyak. Kita bahas insya Allah pertemuan akan datang nanti. Kasus masih sama ya, masalah membunuh secara umum. Kalau ada orang yang datang merampok di rumah kita, lalu kita membunuhnya, seperti itulah. Seperti apa hukumnya, dan juga bagaimana kalau orang yang murtad. Karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Nanti ada pemahaman pertemuan akan datang insya Allah seperti apa hukum-hukum itu. Allahu alam.